Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Hari ini saya akan membahas 5 buah soal tentang vektor. Tentunya untuk adik-adik yang sedang persiapan ujian vektor. Ya, langsung aja kita eksekusi soal nomor 1. Diketahui vektor A seperti itu, vektor B seperti itu, dan C seperti itu. Jika vektor A tegak lurus B, maka A dikurang C sama dengan berapa? Ya, baik kita eksekusi dulu arti dari vektor A tegak lurus vektor B. Ya, dua vektor dikatakan tegak lurus apabila memenuhi syarat yaitu A kali B sama dengan 0. Ya, vektor A dikali vektor B kali titik maksudnya sama dengan 0. Nah, kita masukkan vektor A yaitu ini vektor A. Ya, kita cukup tulis koefisien IJK aja ya. Koefisien I adalah 6X, koefisien J adalah 2X, koefisien K adalah min 8, lalu kali titik dengan vektor B. Ya, vektor B kita masukkan koefisien I min 4, koefisien J 8, koefisien K yaitu 10. Ya, oke sama dengan 0. Nah, kali titik gampang aja. 6X dikali min 4. Hasilnya min 24X. 2X dikali 8. Maka jadinya plus 16X. Selanjutnya min 8 kali 10. Jadi min 80 sama dengan 0. Kita jumlahkan. Ini jadinya min 8X. Selanjutnya 80 kita pindahkan ke kanan. Ya, min 80 pindah ke kanan jadi 80. Nah, berarti X sama dengan 80 dibagi min 8 sehingga X sama dengan min 10 gitu. Nah, sekarang kita eksekusi yaitu A dikurang C, vektor C. Vektor A dikurang vektor C sama dengan, masukkan tadi vektor A-nya yang ini tadi 6X, 2X, min 8. Dikurang dengan vektor C. Nah, vektor C-nya yang ini, lihat koefisien I yaitu min 2. Ya, terus koefisien J adalah 3, koefisien K adalah min 5. Ya, tadi sudah kita dapatkan X sama dengan min 10 ya. Masukkan X sama dengan min 10. Ya, maka yang terjadi adalah 6 dikali min 10 berarti min 60. Ya, 2 dikali min 10 berarti min 20. Ya, selanjutnya min 8. Oke, dikurang dengan min 2, 3, min 5. Ya, dikurangi ya. Min 60 dikurang min 2. Berarti jadinya min 60 ditambah 2. Min 20, min 3. Ya, min 20, min 3. Selanjutnya min 8, min 5. Berarti tambah 5. Ya, sehingga jadinya min 58, min 23, min 3. Ya, semuanya min. Min 58, min 23, min 3. Ya, sepertinya yang ini min 58i, 20, min 23j, min 3, 3K. Ya, oke adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, baik demikian soal yang pertama. Mari kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, adik-adik yang mau screenshot silakan screenshot dulu. Ya. Soal yang kedua, pada segitiga ABC diketahui titik A segitu, B segitu, C segitu. Titik Q pada AB sehingga AQ berbanding QB 3:2. Komponen vektor CQ. Ya, CQ. Nah, berarti kita cari dulu Q-nya. Nah, di sini kita dapatkan, nah gitu ya, ini seharusnya begini ya, vektor QB, ini vektor AQ. Nah, berarti 3 kali vektor QB sama dengan 2 kali vektor AQ gitu ya. 2 kali vektor AQ.
Nah, oke. 3 kali vektor QB artinya titik B dikurang titik Q. Sama dengan 2 kali. Nah, ini titik Q dikurangi dengan titik A. Ya, berarti 3B. Ya, 3 kali Q, 3 Q. 2 kali Q hasilnya 2 Q. 2 kali min A jadi min 2A. Nah, yang mau kita cari adalah titik Q. Titik Q karena kita butuh Q di situ ya. Nah, kita pindahkan Q ke sebelah kiri aja. Yang tidak ada Q kita bawa ke sebelah kanan. Nah, ini min 3 Q tetap di sebelah kiri tanda sama dengan. Nah, ini 2 Q pindah ke kiri jadi min 2 Q. Ya, oke. Ini min 2A. Tetap min 2A. Selanjutnya ini 3B pindah ke kanan jadi min 3B. Nah, min 3Q min 2Q jadi min 5Q. Sama dengan min 2A dikurang 3B. Nah, supaya tidak kebanyakan minus, kita kali dengan min 1. Sehingga jadinya 5Q sama dengan 2A ditambah 3B. Nah, yang artinya apa? Q sama dengan 2A ditambah 3B dibagi 5. Gitu. Nah, ayo titik Q sama dengan 2 kali A. Nah, 2 kali A. Titik A masukkan ini. Ya, min 2, 2, min 5. Oke, lalu ditambah dengan 3B. Ya, 3 kali B. Titik B masukkan yang ini. Ya, 3, min 8,5. Lalu dibagi dengan 5. Gitu. Ya, oke. Q sama dengan 2 kali min 2 jadi min 4. 2 kali ini jadi 4. 2 kali min 5 jadi min 10. Ditambah dengan 3 kali 3, 9. 3 kali min 8, min 16. Sorry, min 24 ya. Min 24. Selanjutnya 3 kali 5. 15. Nah, lalu dibagi dengan 5. Ya, yuk kita tambahkan X dengan X. Min 4 ditambah 9. Hasilnya 5. Ya, 4 ditambah min 24. Hasilnya min 20. Ya, min 10 ditambah 15. Hasilnya 5. Ya, lalu dibagi dengan 5. Ya, setiap komponen kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 dapat 1. Min 20 bagi 5 dapat min 4. 5 bagi 5 dapat 1. Nah, dapat titik Q-nya. Sekarang kita masuk ke vektor CQ. Vektor CQ itu artinya titik Q dikurangi dengan titik C. Nah, oke. Sebentar dulu. Ya, kita lanjutkan. Titik Q sudah ada, yaitu apa tadi? Ya, yang ini tadi titik Q 1, min 4, 1. Sedangkan titik C, yang ini titik C, min 1, min 3, 0. Ya, min 1, min 3, 0. Ya, oke. 1 dikurang min 1, berarti 1 tambah 1 jadinya. Min 4 dikurang min 3, berarti min 4 ditambah 3. 1 kurang 0. Nah, ini langsung aja 1 ya. Oke, sama dengan 2 min 1, 1. 2 min 1, 1. Mana jawabannya? Ya, 2 min 1, 1. Ya, jawabannya adalah yang E. Nah, baik untuk nomor 2 saya cukupkan. Silakan kalau mau di screenshot boleh. Lanjut lagi. Ya, diketahui vektor A segitu, vektor B segitu. Jika theta adalah sudut antara A dan B, maka nilai tan theta sama dengan berapa? Iya, oke. Nah, rumus yang dipakai adalah tentu saja rumus yang mengandung kosinus. Ya,
Oke, A dot B itu dirumuskan dengan panjang A ya kali panjang vektor B dikali dengan cos sudut antara vektor A dan vektor B, cos theta ya. Ya, A dot B, oke kita tuliskan vektor A, yang ini vektor A. Ya, masukkan koefisien I yaitu 2, koefisien J min 3, koefisien K 5, ya, lalu dikali dengan vektor B. Ya, oke, min 3, terus min 5, 2. Ya, sama dengan panjang A. Nah, panjang A berarti akar dari, ya ini dikuadratkan, 2 kuadrat berarti 4, ditambah min 3 kuadrat berarti 9, ditambah 5 kuadrat berarti 25. Ya, akar min 3 kuadrat berarti 9, min 5 kuadrat berarti 25, 2 kuadrat berarti 4. Nah, dikali dengan cos theta. Nah, kali titik 2 vektor. Caranya mudah. 2 kali min 3. Jadi min 6. Ya, min 3 kali min 5. Jadi plus 15. 5 kali 2. Jadi plus 10. Iya. Nah, ini akar. Berapa nih ya? 13 ditambah ini berarti 38. Gitu ya. Oke, nah ini juga akar 38 kali cos theta. Ya, ini apa nih? 19 sama dengan akar 38 kali akar 38 adalah 38 kali cos theta. Nah, sehingga cos theta nilainya adalah 19/38 sama dengan setengah. Ya, oke. Ini artinya tetanya adalah sudut lancip karena eh, nilainya positif begitu ya. Tetanya ada di antara 0 dan 90 derajat. Ya, sudut lancip. Nah, terus kita mau nyari apanya? Mau nyari tangannya. Oke, boleh ya. Nah, dengan mudah kita dapatkan theta itu adalah 60 derajat gitu ya. Cos 60 hasilnya adalah setengah. Nah, berarti kita cari sekarang tangan theta. Berarti tangan 60 derajat. Tangan 60 adalah akar 3. Ya, mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang D. Nah, baik demikian penjelasan saya untuk soal ini. Ya, yang mau screenshot silakan. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Oh, ini ya. Oke. Ini tadi sudah. Sekarang ini ya. Ya, panjang vektor proyeksi A pada B adalah 8. Nilai P adalah berapa? Nah, oke. Panjang proyeksi A pada B dirumuskan dengan vektor A diproyeksi pada vektor B. Panjangnya adalah vektor A dikali dengan vektor B. Nah, dibagi dengan panjang dari vektor B. Nah, tentu saja ini harga mutlak. Karena panjang dari suatu vektor pasti bernilai positif. Ya, menurut soal panjang proyeksinya adalah 8. Nah, berarti ini hasilnya 8. Ya, lalu kita kalikan A dengan B ya. A dot B berarti min 2 kali 0. Hasilnya adalah 0 ditambah 8 kali P. Hasilnya adalah 8P. Lalu 4 kali 4 hasilnya plus 16. Nah, lalu dibagi akar. Ya, oke, panjang B. Nah, panjang B berarti 0 kuadrat. 0 ditambah P kuadrat. Berarti ini P kuadrat ditambah 4 kuadrat.
Iya, 16. Hasilnya adalah 8. Nah, ini harga mutlak adik-adik ya. Nah, kita sederhanakan ini jadi 8 kurung P ditambah 2 per akar P kuadrat ditambah 16. Iya, sama dengan 8. Nah, ruas kiri dan ruas kanan boleh dibagi 8. Ya, ini 8-nya boleh keluar dari harga mutlak. Sehingga 8 kali harga mutlak P ditambah 2 sama dengan, nah ini akar juga boleh keluar dari harga mutlak. Karena nilai dari suatu akar pasti positif. Nah ini boleh kali silang ke kanan. Sehingga jadinya 8 kali akar P kuadrat ditambah 16. Nah ini 8 ini kita coret. Sehingga P ditambah 2 sama dengan akar P kuadrat ditambah 16. Gitu ya. Nah untuk menghilangkan kuadrat dan untuk menghilangkan harga mutlak maka kita kuadratkan kedua ruas. Maka ini kalau dikuadratkan menjadi P kuadrat ditambah ya 2 kali 2 kali P berarti 4P ditambah 2 dikuadratkan berarti 4. Nah ini dikuadratkan menjadi P kuadrat ditambah 16. Nah ini kita coret aja. Maka dapatlah 4P sama dengan 16 dikurang 4. Nah berarti 4P sama dengan 12. Sehingga P sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Nah berarti jawabannya adalah P sama dengan 3. Oke yang ini jawabannya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Adik-adik yang mau screenshot, silakan screenshot. Ya, lanjut. Diketahui panjang vektor A adalah akar 2, panjang vektor B adalah akar 9. Panjang vektor A ditambah B adalah akar 5. Besar sudut antara vektor A dan B adalah. Nah, baik, rumus yang akan kita pakai adalah A ditambah dengan B lalu panjang gitu ya. Panjang dari A tambah B lalu kita kuadratkan. Ini sama dengan panjang A, vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan ditambah 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B. Ya, lalu dikalikan dengan cos sudut antara A dan B. Misalnya cosnya sudutnya adalah theta. Nah, kita masukkan nilainya, yang ini nilainya adalah akar 5, berarti akar 5 pangkat 2. Ya, panjang A kita masukkan nilainya yaitu akar 2. Akar 2 pangkat 2. Ya, panjang vektor B yaitu akar 9. Akar 9 pangkat 2. Ditambah 2 kali panjang vektor A yaitu akar 2. Ya, panjang vektor B yaitu akar 9. Ya, lalu cos theta. Kita belum tahu cos theta. Ya, ini dikuadratkan jadi 5. Nah, ini dikuadratkan jadi 2. Ini dikuadratkan jadi 9. Ditambah 2 kali akar 18. Cos theta. Gitu ya. Oh, nggak usah akar 18 ya. Akar 9 kan hasilnya 3. Nah, ini berarti akar berapa ini? Akar 2 dikali akar 9 itu 3. Nah, gitu ya. Cos theta. Nah, kita sederhanakan 5 sama dengan 2 ditambah 9, 11. Terus 2 kali 3 berarti 6. 6 akar 2 cos theta. Nah, jangan lakukan ini. 11 tambah 6 jadi 17. 17 akar 2. Nah, jangan begitu ya. Tidak boleh. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kali gitu ya. Sehingga operasi 11 tambah 6 itu tidak diperbolehkan. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti min 6 akar 2 kali cos theta sama dengan 11. 5 pindah ke kanan jadi min 5. Sehingga min akar 2 cos theta sama dengan 6. Ya, sehingga cos theta sama dengan
Ya, 6 dibagi min 6 akar 2. Nah, coret ya. Nah, lalu ini jadinya iya, dirasionalkan. Sama-sama kali akar 2. Maka dapatlah cos theta sama dengan min akar 2 per 2. Ya, akar 2 kali akar 2, 2 ya. Atau boleh ditulis min setengah akar 2 gitu ya. Nah, sudutnya bernilai negatif, cosnya bernilai negatif, yang artinya tetanya pasti ada di antara 90 dan 180 derajat. Nah, ingat bahwa cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Patokannya gitu ya. Nah, oke, ini ya ada setengah akar 2. Maka di sini tetanya adalah 180 derajat dikurang 45 derajat. Jadi 180 dikurangi dengan sudut lancipnya. Sudut lancipnya adalah 45 derajat. Nah, maka jawabannya adalah 135 derajat gitu. Nah, jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Nah, baik demikian penjelasan saya untuk soal ini. Ada yang mau screenshot, silakan screenshot. Ya, oke, saya cukupkan. Bos, apakah masih ada soalnya? Ya, soalnya udah tidak ada lagi. Oke, demikian penjelasan saya tentang vektor ini. Untuk video yang lainnya mengenai vektor, adik-adik silakan lihat di playlist vektor. Jangan lupa subscribe supaya adik-adik tetap terhubung dengan channel saya, mudah menemukan saat membutuhkan. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.